Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentu saja pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah hadir kembali di sini bersama saya dong, Irwan Kekili dalam acara Live Conservation di edisi sekian kalinya. Nah teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan mudah-mudahan teman-teman yang pada malam hari ini gabung dengan live kita ini dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Kemudian juga tidak cukup, tidak kurang, memiliki kuota yang baik. Karena ini 10 menit bicara mungkin agak cukup lama nih. Nah, kenapa? Karena malam hari ini saya katakan agak spesial. Karena kita malam hari ini kedatangan seorang tamu yang kalau di dunia apa nih ya? Kalau di dunia yang fana ini memiliki banyak sekali problematika dan paling sering kita jumpai. Kadang buat hati deg-degan, kadang berdebar-debar. Nah, siapa lagi kalau bukan ya nanti lah ya. Tapi sebelumnya nih, saya tanya dulu nih. Ini saya sedang bersama dengan Bapak siapa nih, Pak? Dengan Jeffrey Hasibuan, Mas Iwe. Manggil Mas, saya manggil Bro ini. Paman. Dengan Mas Jeffrey Hasibuan ya. Dan seperti yang udah saya sampaikan teman-teman di story Kekili dari mulai tadi jam 8 bahwa malam hari ini bahasan kita cukup spesial. Karena yang kita bahas kali ini adalah, kalau seingat saya nih, yaitu di rumah aja masih kurang diminati. Bolehkah polisi emosi tingkat tinggi? Nah, karena ada kata-kata polisi di situ, jadi malam hari ini saya munculkan nih Bang Polisi ya Bang, lebih enak ya. Ya boleh lah. Ya, Kak Polisi lah gitu ya. Kalau kita pramuka kan kakak ya. Mas Polisi. Orang Ketapang bilangnya oh. Iya, Om. Dan kebetulan beliau malam hari ini tampil spesial ya karena pakai skin nih ya. Nah, ini pakai skin nih, skin spesial. Ini beli berapa nih, Pak? Skinnya yang macam gini, Pak? Lumayan mahal. Lumayan ya. Pagi Ini dapat hadiah ya, hadiah event kemarin. Jadi akhirnya beliau dapat hadiah ciki. Aduh, mix saya ini putar-putar aja terus nih. Nah, teman-teman sekalian, jadi membahas tentang yang udah kita jadikan materi di story tersebut malam hari ini. Tentu saja ini tidak jauh tidak kurang tetap terkait tentang wabah yang saat ini sedang menaungi negeri ini atau pandemi yang kita sebut dengan COVID-19. Di mana-mana saat ini kita sering lihat berseliweran bukan hanya orang-orang yang bukan hanya berita-berita yang menjangkiti, tapi juga orang-orang yang sibuk mengamankan kondisi ini agar tidak lebih luas lagi cakupannya. Dan tentu saja polisi atau aparatur negara lainnya menjadi salah satu garda terdepan. Makanya ini polisi memiliki tugas yang sangat spesial selain tenaga medis ya Pak. Betul. Nah, nih teman-teman nih, sebelum nanti saya bincang-bincang nih sama Pak Jeffrey atau Kakak Jeff atau Kakak Polisi, tentu saja saya ingin buka dulu terlebih dahulu materi terkait tentang kenapa sih harus materi yang seperti ini dibahas. Nah, untuk itu saya paparkan dulu nih teman-teman. Ini saya udah ada contekannya nih. Nah, ini saya request ke Kakak Jeffrey, minta contekan Kak. Nah, ini teman-teman, sesuai dengan instruksi dari Presiden Jokowi, kan kita udah tahu nih 1 Maret itu pasien 01 mulai diumumkan. Dan artinya Indonesia mulai saat itu sudah memasuki masa-masa datangnya pandemi COVID-19 ya Pak. Darurat. Darurat. Kemudian mulai dari tanggal, kalau tidak salah saya dapatkan dari sumber, bukan hanya dari pihak sekolahan yang mulai libur pada tanggal 17 Maret, ternyata dari pihak keamanan atau Kapolri juga ini mengeluarkan sebuah maklumat yang intinya menghambat supaya virus ini tidak tertular lebih jauh lagi. Kalau tidak salah itu saya lihat itu per tanggal 19 Maret ditandatangannya ya Pak. Ya 19 Maret ini Kapolrinya Pak apa ya dulu Pak saya ini. Pak Idam Aziz, Jenderal Polisi Idam Aziz. Jenderal Polisi Idam Aziz ini mengeluarkan yang namanya maklumat Kapolri. Dan kalau saya lihat di sini ini contekannya saya bacakan nih. Ada sekitar berapa nih Pak? 2 ya? 3, 4. Nah, maklumatnya itu saya bacakan secara umum saja. Nanti biar Kakak Jeff yang lebih melebarkan sayapnya sebagai seorang polisi nih. Kita lihat skill ngomongnya beliau nih. Asik. Nah, yang pertama ini bahwa mempertimbangkan situasi nasional terkait dengan meluasnya hal tersebut, makanya ini dinyatakan dalam gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat juga ya Pak. Ya, betul. Nah, jadi walaupun ini bentuknya penyakit, tapi ini juga dikatakan mengganggu stabilitas keamanan. Selain itu juga
untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri ini senantiasa mengacu agar keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Dengan ini maklumatnya ini yang A, tidak lagi mengadakan yang namanya kegiatan sosial masyarakat yang menyebabkan kerumunan. Jadi di situ Polri ini diharuskan untuk menjaga agar tidak terjadi kerumunan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di masa-masa ini ya Pak. Ya. Nah, mulai dari ya pertemuan sosial budaya, keagamaan, kegiatan konser musik, olahraga, unjuk rasa, demonstrasi dan lainnya. Yang jelas jangan sampai ada kerumunan di sini. Kemudian juga tetap tenang dan tidak panik. Kalau bahasa kita itu jangan gopoh. Walaupun ini situasinya darurat, tapi kalau kita gopoh ya makin tidak tentu masalah hidup kita itu. Kemudian kalau misalnya keadaan memang benar-benar mendesak dan kegiatan yang melibatkan banyak orang tetap terjadi, nah maka harus ada penjagaan jarak. Ini kalau memang terdesak ya, dan wajib mengikuti prosedur protokol kesehatan. Kemudian Polri ternyata juga memiliki tugas untuk mengawasi kalau sampai terjadi penimbunan barang ya Pak. Iya betul. Nah, jadi kalau ada penimbunan bahan sembako, bahan pokok, termasuk juga yang berkaitan dengan APD tenaga kesehatan seperti masker, sarung tangan dan lain-lain. Itu juga diawasi. Kemudian jangan sampai malah di tengah-tengah pandemi ini terjadi penyebaran berita-berita yang tidak benar. Ya, itu juga diawasi. Itu yang paling parah itu. Hoax ya, hoax. Kemudian apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya, polisi, kalian harus ngadu kepada polisi gitulah. Kemudian kalau misalnya ada yang puli pangsang atau misalnya pengkang malah melakukan perlawanan, maka Polri wajib memberikan hadiah. Nah, hadiahnya berupa apa saja nanti kita tanya ke Kakak Jepri ya, tapi nanti. Nah, itu jelas teman-teman yang namanya maklumat Kapolri ini kemudian juga bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana juga ya Pak. Ya. Kemudian juga dengan aparatur di setiap daerah, mulai dari Pol PP, TNI, Babinsa. TNI. Pokoknya mereka melakukan apa ya? Melakukan himbauan dan sifatnya kalau di Kabupaten Ketapang sementara sifatnya masih himbauan. Masih himbauan. Adapun kemarin ada mungkin viral ya. Viral. Ada viral itu yang 2 orang diproses itu karena sudah diberi peringatan namun tidak mengindahkan petugas yang ada di lapangan, sehingga mau tidak mau dengan sangat terpaksa harus ditindak sebagai juga contoh kepada masyarakat bahwa ini benar-benar serius gitu. Iya. Nah, gitu teman-teman. Bukan bula-bula. Betul, bukan bula-bula ya. Bisa bahasa bula-bula juga ya Pak Jep ya. Saya kira ini mukanya Indonesia banget. Asik. Ternyata bisa ngomong Ketapang yang tingkat tinggi juga teman-teman. Nah, jadi teman-teman berdasarkan maklumat tersebut, akhirnya Indonesia saat ini situasi pengamanan agar tidak terjadi pengerumunan, kemudian agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, baik itu kebutuhan sembako dan lain sebagainya. Polisi dan aparatur pemerintah dan juga aparatur daerah saat ini menjadi garda keamanan terdepan untuk kita. Nah, namun tentu saja nih pasti adalah pengalaman-pengalaman yang memilukan atau juga pengalaman-pengalaman yang mengesankan atau membuat kepala aparatur negara kita ini pusing. Salah satu contohnya yang paling sering terjadi di Ketapang ini adalah tagline yang sering dimunculkan oleh teman-teman, jangan pengkang ya. Nah, apalagi masyarakat kita masih banyak yang awam yang menganggap bahwa COVID-19 ini tidak jauh beda dengan flu, tidak jauh beda dengan dampe gitu ya. Nah, sehingga pada akhirnya tentu saja ada masyarakat yang kadang melakukan perlawanan, bahkan kadang walaupun tidak melawan tapi cuit-cuitan, baik itu di media sosial ataupun di belakang petugas-petugas yang udah melakukan ya penetralisiran tersebut. Kucing-kucingan gitu. Istilahnya kucing-kucingan. Nah, apalagi Pak Kakak Jep ini kalau bahasa polisi itu apa? Satuan tugasnya di bidang apa Pak? Di bagian Bimas di Babin Kamtipmas Polsek. Polsek ya? Polsek kalau di sini di daerah mana itu Pak? Kalau seperti di kota Ketapang itu dia polisinya di desa-desa, di setiap kelurahan ada sekarang. Jadi kalau untuk posisi kita sekarang ini di Polsek Delta Pawan. Nah itu setiap kelurahannya ada, kelurahan kantor, ada Babin Kamtipmasnya, kelurahan Tengah, Kalinilam, Sukaharja ada. Yang kalau di Polsek Delta yang agak viral terkenal itu yang di Babin Kamtipmas untuk Sukaharja. Pak Ridwanto tuh, itu sering aktif di media sosial juga itu. Kalau Kakak Jep sendiri di daerah mana tuh Kakak?
Kalau saya di Polsek Muara Pawan, arah Muara Sungai Pawan. Awan. Kalau tahu Pantai Tanjung Belandang sama Pantai Mata Permai, nah itu wilayah tugas saya. Oh, wilayah tugas. Nah, teman-teman, apalagi kan kalau yang namanya satuan tugas ini bukan hanya berdirinya di kota sendiri. Iya. Kalau di kota kan kita udah sering lihat ya Pak, tiap malam itu biasanya ada konvoi kendaraan yang lewat. Iya. Berarti kan ada pengalaman baru juga nih untuk menyadarkan masyarakat yang istilahnya di tepian Ketapang ini kan notabene tingkat pengetahuannya mungkin nggak terlalu mau tahu juga gitu kan Pak. Justru kalau menurut kami malah yang di tengah kota ini yang akses internetnya lancar harusnya lebih aware. Merekanya lebih paham tentang risikonya, lebih tahu tentang cara mencegahnya, terus tahu prosedur yang harus dijalankan untuk menjaga diri seperti physical distancing, pakai masker, cuci tangan, segala macam. Itu harusnya mereka lebih aware. Cuma ya memang karena itu tadi, karena kita dekat dengan media sosial itu yang viralnya itu pasti di kota terus gitu. Iya. Tapi kalau di daerah satuan tugas Bapak sendiri masyarakatnya lebih aware ya Pak? Alhamdulillah kalau di Desa Sungai Kanan sebenarnya cukup memahami. Hanya kadang-kadang memang ada ya sama lah dari 1000 pasti ada 100, dari 100 pasti ada 10 lah gitu. Ada yang pulih lah ya. Ada lah yang pulih Bandung itu harusnya cerita Kak Jepri nih. Kan saya belum nyuruh cerita terlalu panjang ya. Nah, untuk itu nih saya pengen dong dengarkan pengalaman dari Kak Jepri selama menjadi babin, apakah itu di wilayah Sungai Awan ataupun di sekitaran kota ini kan sebagai contoh juga ya Pak. Bapak ini kan sebagai teladan juga. Pernah enggak sih kira-kira mengalami hal-hal yang buruk atau hal-hal yang menguras emosi ketika lihat masyarakatnya masih agak pulih pangsang di saat seperti ini? Gitu, kalau berdasarkan pengalaman pribadi yang agak pengkang bahasa kita ya, pakai bahasa kampung lah, atau yang agak menjawab itu biasanya ABG tanggung, karena mereka sering baca media sosial informasi tapi setengah-setengah, nggak pakai kaji, nggak pakai tengok nih ada satu melawan nih, oke. Kita nih sebagai pemuda yang milenial ini nggak bisa nih nurut hanya sekedar nurut, harus tahu alasannya. Kadang-kadang timbul tanya jawab di lapangan seperti itu. Itu kalau anak-anak tanggung lah. Karena sekarang kan baru dapat di Muara Pawan itu baru masuk sinyal internet. Jadi namanya anak-anak tuh lagi megang gadget tuh lagi hype-nya. Gitu. Betul. Jadi kalau misalnya hal-hal seperti terjadi Pak, pernah enggak sampai terbawa emosi tingkat tinggi atau masih mampu lah menjaga perasaan, jangan sampai aku ngamuk nih gitu Pak? Itu kembali ke pribadi masing-masing polisinya, tapi jujur kalau saya pasti ada rasa ya ini jujur-jujuran nih ya. Betul Pak. Dongkol ada, emosi ada, cuma kan karena kita tugasnya untuk ngasih edukasi, ngasih ya nama gak dianggap bapak ke anak ya gimana lah ya, gitu. betul. Harus ya nama gak, kalau anak melawan kan gak semadi-madi langsung harus di plaza gitu ya. Demikian Bang. Di plaza secara pelan lah dulu. Diomongin dulu agak-agak pedas sedikit. Nah, tapi nanti kalau udah mulai agak-agak bahil lah, kadang-kadang mau tak mau lah ya assalamualaikum, ayo pulang. Oh gitu. Nah gini Pak. Di tengah-tengah masa pandemi ini kan artinya tugas semakin bertambah ya Pak. Ya. Kalau kemarin itu biasanya paling cuma mengamankan masalah keamanan sekitar ya Pak, mulai dari maling-malingan gitu. Sekarang ini kan bertambah ya Pak. Harus menghimbau supaya jauhi COVID dan lain sebagainya. Kira-kira dengan bertambahnya beban kerja yang seperti ini, Bapak sebagai polisi itu sulit enggak Pak menjalani hal yang di masa-masa pandemi gini nih Pak? Dianggap suka duka ya risiko pekerjaan aja kalau udah kayak gitu. Ya kalau tugas pokoknya tadinya hanya sekedar ngasih himbauan tentang pos kamling segala macam, ini nambah nih PR nih. Jadi tugasnya patroli sambil ngeliatin anak-anak masih ada ngumpul apa enggak, terus disinggahin, suruh pulang segala macam, kasih himbauan. Yang agak sulit kalau nyambung pertanyaan Bung Iwe tadi. Iya, betul. Keren sekali. Jahe saya mana Bang? Betul. Siapkan dulu. Ya. Jadi yang agak sulit itu kalau sudah urusannya misalnya tadi kalau macam yang Bang Iwi baca di maklumat Kapolri itu kalau tentang kegiatan keagamaan. Keagamaan. Nah, itu yang mungkin kita harus sedikit ekstra memberi penjelasan karena penanggung jawab kegiatan biasanya ada banyak tanggung jawab ke
apa namanya, ke tamu yang diundang, terus Betul. kehadirin yang bakal hadir. Jadi sementara sudah dijadwalkan. Sama kemarin 2 kali ada pengalaman sampai netes air mata. Mau kawin tapi mau tak mau harus mundur dan balang. Nah, mau bikin acara besar-besaran dia harus datang ke polsek minta izin, tapi kita kasih pemahaman, pempadahan, jangan dulu ngumpulkan orang ramai karena resikonya begini-begini segala macam. Tapi ya tetaplah dia walaupun nerima ada sedikit netes lah, setetes 2 tetes air matanya karena sudah manggil mertuanya, udah nyiapkan, udah DP sapinya, DP catering, DP pelaminan segala macam. Jadi balang. Berarti bukan hanya di wilayah-wilayah seputaran. Iya. Iya. Kan kalau misalnya kita lihat di Instagram itu Pak, kadang di media sosial itu di luar itu kan banyak. Bahkan kadang saya pernah lihat ada video di mana ada aparat yang kemudian membubarkan acara yang udah terlaksana gitu. Kalau di sini sih belum pernah ya Pak. Kalau sudah terlaksana kita datang bubarkan. Sepemantauan kami sih belum ya. Belum. Kalau ya, di Kabupaten Ketapang sih belum. Karena mereka biasanya begitu kita kasih himbauan, ya betul. Mau beracara bertanya. Nih, karena tadi Babin Kamtimas sudah ada di masing-masing desa tadi, mereka nelpon, Pak, kami ini mau bikin gawai begini, boleh nggak kira-kira? Ada pertanyaan dulu lah. Jadi Babin Kamtimas juga udah bagi-bagi nomor handphone, jadi tempat bertanya mereka juga tanya dulu. Dan itu semuanya dituruti oleh warga ya Pak? Alhamdulillah. Sampai sekarang masih ada, belum ada perlawanan atau gimana-gimana yang mengakibatkan sampai harus bertempur dan mengangkat tank. Paling bersilat lidah lah ya. Itulah. Berbacok apa belum? Ya, ya, belum ya. nyampe. Nah, ini Pak, Kalau saya tertarik nih dengan salah satu maklumat Kapolri ini. Ini di poin C nih ya Pak. A1, 2, 3 di poin C. Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak. Ya. Jadi ini maksudnya apakah kalau memang kegiatan ini benar-benar udah terdesak, ada toleransi gitu Pak dari pihak kepolisian atau aparat lah gitu Pak? Misalnya, jadi misalnya contoh nih kalau ada warga yang meninggal, dan bukan karena COVID, meninggal wajar, kurap gitu ya. Misal kan kurap akut gitu ya Pak. Iya kan? Panu stadium 4. Ya kan? Jadi kita pasti nggak mungkin ibaratnya membubarkan atau apa namanya ya, di situasi berduka ya? Seperti berduka gitu. Paling kita mengingatkan tetap dengan prosedur ya, cuci tangan, pakai masker, peringatkan APD, jaga jaraknya lebih dari 2 meter karena kita tahu barang ini kan menularnya melalui cairan droplet kalau bahasa laganya itu droplet. Nah Pak, kalau misalnya di kota ini kan Pak, kita kan sering lihat nih Pak, apalagi khususnya kami yang ada di sekitaran tepi jalan di Panjaitan ini kan, biasanya kalau aparat yang ada di sini itu cara melakukan himbauan itu rame-rame ya Pak, lewat keliling. Kalau di daerah Bapak sendiri itu Pak gimana Pak caranya Pak? Alhamdulillah sekarang masih mengedepankan Babin Kamtimas pendekatan persuasif. Kita datangi tokoh-tokohnya, kita sampaikan himbauan seperti maklumat Kapolri tadi, terus kita kasih tahu fakta kejadian tentang penyebaran virus corona di kabupaten. Nah, biasanya itu ada tanya jawab sedikit, kita ladeni, terjadi saling pemahaman, ya sama-sama saling menghargai. Oke Pak, kami juga nggak bikin acara, silakan, terima kasih. Biasanya gitu sih kalau masih di sana ya. Kalau di kota, biasanya kalau rame-rame, ya secara dinas saya nggak boleh minta maaf sebenarnya. Tapi secara pribadi kayak mohon maaf kalau memang agak kurang nyaman. Kenapa? Kadang kalau polisi sendirian, biasalah macam kita lah ya didatangi gitu, hanya polisinya 1-2 orang, tetap kita ketawa kan belum. Yang buat hante. Oh gitu Pak. Oh ini kalau misalnya saya kasih pertanyaan, kenapa harus rame-rame gitu loh. Jadi kalau datangnya hanya 1-2 betul ya, tetap kita ketawakan. Yang buat hal nanti macam bapak tidak pernah muda lah, apalah. Iya sih, betul. Selalu begitu gitu loh. Nah ini saya tertarik nih karena bapak yang ngomong nih. Saya lanjutkan nih, ada teman saya yang bertanya lewat Instagram nih kan, Bang, titip pertanyaan Bang, katanya nih.
Gimana bang? Minta sampaikan ke bapak polisinya bang. Kenapa kalau polisi itu kalau rajianya gabungan mereka suka rame-rame bang? Polisi, Pol PP, BNPP ini ramai-ramai banget. TNI-nya ikut. TNI pun ikut. Apakah cun gitu? Mungkin. Jadi jawaban bapak nih karena sebenarnya bukan masalah cunnya. Di satu sisi supaya memperlihatkan ini semua pihak nih serius nih nanggapin ini barang gitu loh. Jadi bukan hanya satu instansi saja, bukan hanya polisi saja, bukan hanya betul. Pol PP saja, bukan hanya ini semua nih ada di situ. Pol PP-nya juga, TNI-nya juga, polisinya juga. Nah, kalau udah kami semuanya aware tentang barang ini, ayo dong masyarakat ambil bagian juga dong. Nah, itu sepertinya seperti itu gitu loh. Tapi dalam kegiatan tersebut protokol kesehatan tetap dijalankan ya Pak? Harus sebenarnya. Jadi makanya tadi biasanya petugas itu tetap pakai masker juga, pakai sarung tangan juga. Sebelum pada saat apelnya ya pasti ada sterilisasi juga. Macam di Polres dia sudah ada tempat sterilisasi dulu sebelum kita masuk kantor, sebelum apelnya ngumpulnya segala macam. Nah, ini berarti jawaban juga untuk teman-teman mungkin yang misalnya sering lihat ada ramai-ramai, kan kadang kita sering nyeletuk nih. Dia nyuruh orang social distancing, tapi dia di dalam mobil ramai-ramai gitu Bapak ya. Kadang-kadang perang batin nggak lor sebenarnya. Gitu ya. Oh berarti yang merazia pun tidak mau kami dikatakan dan sudah gitu loh. Gitu. Cuma ya itu tadi kalau tadinya warganya masyarakatnya didatangi 1-2 orang petugas nurut, nggak mesti rame-rame kaminya. Cuma kadang-kadang itu ya bahasa kita tadi kulit bandu, ada yang pengkang tua, ada yang pengkang biak, ada yang ada yang tentu gak mati ya no gitu daripada mati kena corona ini mati di tangan Tuhan kan luar biasa itu dialog yang sering terjadi seperti itu. Sering gitu ya Pak? Sering, apalagi di daerah kampung ya Pak? Kalau Bapak nyuruh kami balik terus kami tidak boleh kerja, makan kami apa Pak, itu kalau udah ditanya begitu tidak ada penjawab Pak Lore. langsung teblangak mah kami kadang mah. Ternyata polisi pun juga manusia ya. Iya, sama gitu loh. Sama. Nah, jadi teman-teman nih, ini jawaban juga untuk teman-teman. Walaupun petugas-petugas yang biasanya malam-malam melakukan razia atau penetralisiran wilayah kerumunan, mereka sebelum menjalankan tugasnya itu tetap akan ada ya disinfektan badan lah ya Pak. Ada. Kalau di Polres ada. Jadi biasanya kalau apelnya di Polres setiap masuk anggotanya pasti masuk bilik disinfektan namanya. Oh, masuk bilik dulu baru bisa kumpul di dalam mobil. Gitu ya. Dan mobilnya juga biasanya karena kita bawa penyemprot sekaligus di dalam tuh disemprot duluan. Oh. Biasanya seperti itu. Nggak tahu lah kalau lagi lupa kan, Mbak. Nggak diminumkan lah ya, Pak. Ada macam tidak, Mbak. Luar biasa ya Pak Jepri ini orangnya sangat humble sekali ya. Asik. Dan ini juga teman-teman yang tadi bertanya ya udah dapat lah ya jawabannya. Nah, gini lagi Pak. Kadang-kadang itu kan kita lihat nih Pak, ada yang masyarakat yang udah kita beritahu tiba-tiba kambuhan, melawan. Iya. Hari ini diam, besok dia ngulang lagi. Hari ini diam, besok ngulang lagi. Sering terjadi. Apakah ada hadiah khusus Pak untuk warga-warga yang melakukan hal seperti itu? Nah, itu tadi Pak, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa ada kejadian viral di Facebook dan Instagram betul. Bahwa Polres Ketapang kemarin ngamankan 2 warga kita yang itu tadi pas ngumpul didatangin tapi ya nama gak biak kalau ndak jawab tuh ndak biak kak namanya kan Pak. Nah, jadi dijawabnya setelah 1 kali, 2 kali, 3 kali dan untuk menunjukkan keseriusan kepada masyarakat yang lain sebagai contoh juga shock terapi lah bahasanya. Mau tidak mau mereka harus diproses dulu. Jadi bukan sengaja mau meraket ada, cuma nawaitunya hanya untuk ngasih contoh bahwa ini barang ini serius loh. Ketapang ini sudah terbaru kalau nggak salah tadi sore Pak. Sore ya, kalau nggak salah itu ada nambah itu 1 orang katanya ya, 1 orang. Dan menurut di Facebooknya gubernur kita, Ketapang sudah masuk dalam transmisi lokal. Iya, jadi sudah ada penularan di antara warga. Jadi bukan dari pendatang yang baru masuk dan bukan dari warga yang habis pulang dari luar negeri terus datang bawa barang itu, nggak gitu lagi sekarang. Jadi sesama kita udah ada nih gitu loh. Jadi ya kalau bisa lebih paham dan lebih aware masyarakatnya, karena kita juga pengen barang ini cepat habis, Bang. Betul. Kalau bisa
sebelum Lebaran ini ya kan, ya kita bisa balik berlebaran kayak seperti biasanya, ngumpul-ngumpul sama keluarga. Minimal Lebaran tahun depan lah ya Pak. Ya. Kalau tahun ini sih mungkin Kayaknya agak underground. ya minimal nanti Lebaran haji lah kalau bisa. Kalau bisa. masyarakatnya disiplin, terus ada mana penggangan bujo Betul, ya kan betul, Bang. biasanya. Atau kalau memang pun karena kami juga sampai sekarang Ketapang belum ada penetapan PSBB ya. Ya, Itu lagi PSBB. yang perlu kita ingat. Jadi kita belum ada mengharuskan harus tidak boleh keluar sama sekali, tidak boleh di jalan atau jam berapa itu harus nggak ada, belum ada perintah seperti itu. Jadi masih mengandalkan itu tadi, menyadarkan himbauan menyadarkan masyarakat kita bahwa barang ini ada, barang ini bahaya, kalau nggak nurut ya begini hasilnya. Iya betul. Nah jadi teman-teman nih, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Jeb, ada informasi terbaru kan saat ini Ketapang masuk ke dalam transmisi lokal ya Pak? Transmisi lokal. Artinya penularannya itu teman-teman bukan lagi dari orang luar ataupun orang yang baru datang dari luar, tapi udah dari masyarakat atau orang ke orang yang ada di sini. Yang positif di sini interaksi dengan warga kena gitu. Ada. Nah kalau kita lihat kondisi yang seperti ini Pak, ini apakah memungkinkan bakalan muncul arahan baru misalnya dari Polda atau dari Polri, bakalan diberlakukan PSBB atau ya minimal akan ada jam malam lah Pak di Ketapang nih. Kalau menurut Bapak sendiri lah prediksinya nanti. Yang pertama perlu saya jelaskan Bung Iwe, kalau masalah jam malam bukan dari Polrinya, tapi nanti dari pemerintah daerah. Oh, pemerintah daerah ya. Dan itu setelah melewati mungkin keputusan bersama semua sektor. Nanti mereka, bapak-bapak kita, pemimpin kita yang di atas itu berunding. Ya betul. Kira-kira situasi ini sudah mulai mengkhawatirkan, dengan sangat terpaksa harus kalau bahasa kerennya tuh lockdown. Lockdown ya. Bahasa Inggris, bahasa Jawanya itu lockdown. Betul. Ya kalau bahasa trennya kalau di TV sekarang PSBB. Nah itu mudah-mudahan, tapi kita jangan sampai lah. Kalau bisa jangan sampai lah. Karena nanti banyak korban dari masyarakat sebenarnya. Masyarakat yang ekonomi lemah itu nanti yang paling terdampak, kasihannya ke situ. Betul, Wah, yang dagang ya sehari hanya laku 5 tusuk pentol misalnya. 5 tusuk sate. Mamang pentol, mamang sate. Malam-malam tapi 10 tusuk biasanya Pak. Ada kakak-kakak yang beli. Termasuk Bung Iwe yang buka warung kopi ini, yakin saya pasti bangkrut saya Pak. Mudah-mudahan jangan bangkrut. Jual arak pun tidak laku sekarang. Jangan bro, jangan. Gitu ya Pak. Jangan. Oke. Nah, gini Pak. Nah, jadi teman-teman jangan sampai terjadi yang namanya PSBB lah atau lockdown, dan itu semuanya garda terdepan ya adalah diri kita sendiri gitu di ya, masyarakat. Nah, jadi kalau ada selama ini bilang kalau garda terdepan itu tenaga kesehatan, sebenarnya bukan ya Pak. Tenaga kesehatan itu garda terakhirnya. Nah, begitu ada korban baru jemput nih tenaga kesehatannya. Kalau ibarat perang itu tim depannya itu bukan perawat, bukan dokter, bukan suster di depan. Masyarakat yang di depannya gitu loh. Nah, kalau masyarakat bisa disiplin, bisa ngikut arahan, dan kalau memang perlu pendampingan segala macam, polisi siap, TNI juga siap, Pol PP juga siap. Betul. Tapi kalau udah belum apa-apa, udah di debat dulu, dipengkang dulu, itu kadang-kadang kita yang emosi lah ya Pak. Ya dalam hati sih emosinya, karena polisi juga nggak boleh. Betul. Nah ini Pak, poin ketiganya dari maklumat Kapolri dalam penanganan virus corona, bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan. Nah, berarti kalau misalnya nih Pak, Bapak lagi jalan-jalan nih Babin Kamtibnas, kemudian tiba-tiba ada orang ngumpul di warung ramai-ramai, diperingatkan ndak mau, bisa dilakukan penangkapan Pak untuk yang seperti itu Pak? Diamankan bahasanya. Diamankan. Jadi setelah dibubarkan diamankan dulu, dibawa ke kantor, biasanya tuh ditanya-tanyai kenapa ngumpul, kenapa kok nggak mau ngikut arahan, karena polisinya dikasih kewenangan di pasal 212 KUHP. Iya, pasal 212. Barang siapa yang melawan petugas yang sedang melaksanakan tugasnya resmi, bisa dikenai pidana, kalau nggak salah itu lupa saya ininya ancaman hukumannya, tapi ada pidananya pasal 212 KUHP. 1000 tahun gitulah ya misalnya. Misal 1400 tahun. Gak ada Bung, gak ada, jangan. Nah, berarti kan ini Pak, maklumat Kapolri ini bisa dikatakan adalah surat tugas resmi untuk setiap anggota Polri yang sedang
menjalankan kewajibannya khususnya itu, ya di ini, ada perintahnya setelah maklumat ini untuk masyarakat. Ya, jadi ada 9 perintah Kapolri. Di masa ini nih Pak. Ada setelah maklumat ini ada 9 perintah Kapolri termasuk pendekatan persuasif bahasa itu kepada masyarakat. Jadi tidak dengan represif, tidak dengan tekanan lah ya Pak. Tidak dengan kekuatan upaya paksa segala macam. Jadi lebih ke persuasif dulu. Menjelaskan kenapa harus seperti ini keadaannya. Karena kami juga sadar ya tetap masyarakat yang jadi ini yang merasakan dampak langsungnya. Betul Pak. Warung dibatasi, nggak boleh ngumpul. Warung kopi kalau nggak ngumpul lor, gimana kan? Cemana model. Bapak-bapak nggak boleh ngopi kan? Aduh, kopinya kopi asong. Asong ya, nih ya. Nah, kalau kopinya kopi kekili, suasananya ngumpul ya gini kan asik kan enak sebenarnya. Cuma habis nih Pak. Aduh, pening Pak saya. Nengok meja kursi bertumpuk-tumpuk berhamburan gitu kan. Gini, Allah. Enggak sampai sih Pak. Sedih enggak sebenarnya gimana? Tapi ya gimana Lur? Iya. Sabar ya. Sabar Bung, insyaallah. Nah, Pak, nih selanjutnya nih Pak. Aduh, saya kebetulan ada polisi nih bukan 10 menit nih, Bro. Asik. 97 menit. Nah, kebetulan ya di polisi kan gitu. Nah, Pak, untuk penanganan pandemi seperti ini kan polisi itu kan artinya bekerja menghimbau ya Pak, seperti itu. Ada nggak Pak pelatihan khusus yang dilakukan kalau misalnya daerah Bapak itu misalnya udah ada yang positif gitu Pak, misalnya di daerah satuan tugas Bapak ada yang positif segala macam, memungkinkan nggak kalau nanti polisi itu juga diserahi menggunakan APD atau segala macam gitu Pak? Kalau sampai sementara ini SOP-nya pasti tenaga kesehatan. Begitu dengar ada kabar yang positif atau PDP, itu pasti tenaga kesehatan dulu di depan. Kita sifatnya hanya ngamankan pada saat mereka, ya biasalah mungkin kan ada perlawanan dari keluarga. Banyak sekali, ada 1-2 kejadian begitu dikasih status ODP, terus diminta untuk isolasi mandiri saya udah timbul pertentangan itu, apalagi dia kalau langsung disebut PDP, apalagi kalau diumumkan positif itu kan pasti shock gitu kan. Nah keluarganya biasanya tetangga kanan kiri ini kan ada kekhawatiran juga. Betul pasti. Paling kami petugas keamanan hanya sterilisasi di situ aja. Kalau untuk yang maju ke depannya mengamankan si pasiennya itu lebih ke tenaga kesehatan kita. Tenaga medisnya ya, Pak. Betul, bidan desa, terus perawat, petugas puskesmas, dokter, suster yang ada di desa masing-masing lah. Betul Pak. Nah Pak, di tengah-tengah maraknya social distancing atau di rumah aja nih Pak, ini mungkin terakhir nih Pak, ada enggak Pak rasa takut dalam bekerja? Misalnya, karena saya ini kerjaannya harus keliling-keliling warga di tengah pandemi seperti ini kan resiko tertularnya juga lebih tinggi ya Pak? Tinggi Pak. Ada enggak rasa takut gitu? Aduh malas kalau macam gini nih itu Pak. Sangat khawatir Lor. Jadi kalau kita kadang-kadang ya Pak, sangat khawatir Lor gitu. Dengan dulur-dulur kita sekali. Iya betul. Jadi kalau kita udah mendatangi, apalagi kalau udah rame nih ngumpul, terus kita nggak tahu siapa yang tertular, siapa yang nggak, karena apalagi dapat informasi kalau barang ini tertular pun dia bisa jadi OTG, orang tanpa gejala. Kita nggak tahu dia tertular dari segi fisik pun nggak kelihatan. Jadi tapi rame nih ngumpul nih, mau nggak mau harus dikasih edukasi nih, harus didekati secara persuasif. Tapi kan diri kita pun ya gimana? Kita di rumah juga punya istri, punya anak, kadang-kadang. Ya, jadi antara mendahulukan kepentingan publik dengan kepentingan pribadi dan keluarga itu kadang-kadang itulah pergolakan kami di lapangan. Makanya kami ya kalau bisa sih nggak perlulah harus ada tanya jawab di lapangan ya, kalau memang saling paham, saling ngerti aja itu sebenarnya udah sangat meringankan tugas gitu loh. Tapi kalau memang sangat terpaksa, yang paling sering terjadi tuh kalau perhatikan nanti pembagian gas LPG biasanya. Oh gitu ya Pak. Itu ibu-ibu tuh ya Allah. Ibu-ibunya betedoh gasnya yang ngantri ya Pak. Gasnya yang ngantri. Nah berkabar dengan mak-mak ini kan kadang-kadang ya Allah. Iya betul. Nak mak seorang ya macam gitu apa gimana orang mau diomongin Pak? Iya, tonggak perlawanan paling tinggi di dunia itu ya kaum ibu-ibu gitu. Luar biasa ya. Takut tulah dan hal tersebut juga berlaku kepada polisi ya Pak. Sama Pak. Apalagi juga menakutkan. Kamtipmas di desanya ada pangkalan LPG terus sudah ngumpul mak-maknya. Mau dibubarkan salah, tidak dibubarkan salah. Mau dibubarkan dia nanti. Oh Pak, apa kami mau masak di rumah? Iya betul sih Pak. Anakku mau masak pakai apa? Tak mungkin ambil kayu bakar segala macam. Apalagi sekarang ini kan Pak sedang rempong-rempongnya bahasan di media itu tentang
bantuan langsung gitu Pak, Ya, yang kita itu harus juga. mengawasinya juga ya Pak. Tapi nggak perlu kita bahas itu Pak. Gak usah, jangan Dalam ke banget saya. itu, Pak. Nah, terakhir nih Pak, tadi itu terakhir yang pertama. Nih, ini terakhir yang kedua Pak. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan salah seorang teman yang kerjanya di lapas juga. Ini kan ada napi asimilasi yang saat ini sedang bertaburan Pak, yang dibebaskan. Untuk yang seperti itu Pak, kira-kira ada persiapan khusus tidak Pak untuk menghadapi napi-napi asimilasi atau integrasi ini Pak? Jadi untuk yang masalah napi yang dikeluarkan sebelum waktunya, bahasa kami seperti itu kalau polisi. Betul. Pasti tingkat patrolinya harus tinggi. Terus kita nyadarkan juga ke masyarakat. Cuma ya zaman sekarang memang serba salah. Betul. Warga disuruh ngeronda, kami kan tidak boleh ngumpul Pak. Kalau tidak dironda, ya malingnya yang patroli. Yang ngumpul. Iya, malingnya yang ngumpul. Terus ya mau tidak mau kami dengan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, kita lebih rajin lah patrolinya gitu. Betul, lebih rajin. Tenaganya ada ramai enggak Pak kalau di wilayah satuan tugas Bapak itu? Kalau di tempat kami, alhamdulillah sekarang 14 personil masih bisa mengamankan 8 desa untuk Kecamatan Morapawan, dan masyarakatnya juga didukung sama pemerintahan desa, aparatur yang ada di tempat di situ. Betul. Jadi masih saling support lah. Jadi agak ringan sedikit lah tugas. Tapi untuk data-data misalnya ada penjahat-penjahatnya itu mungkin polisi udah punya data. Ada. Jadi dari Dirjen Lapas juga, kalau dari macam kita ini Lapas Ketapang ada ngasih surat, ini loh Pak, ada berapa orang yang kita keluarkan dengan status asimilasi. Daftar namanya ada, kita juga dalam pengawasan, tetap dipantau. Dan alhamdulillah kalau untuk Morapawan ya belum ada ya Pak. Bahasanya itu tahanan asimilasi yang mengulang atau bertingkah di luar belum. Cuma memang ada residivis beberapa yang coba-coba. Nak nerai gitu bahasanya. Ya disangkanya polisi ini tidak mungkin keluar kan. Kali aku giliran aku yang keluar gitu. Nerai dia ada. Alhamdulillah dapat. Oh dapat. Morapawan alhamdulillah dapat kemarin. Nah, luar biasa ya teman-teman ya. Ini kebetulan saya juga sambil mantau IG kita nih. Luar biasa ya Pak, ternyata nih. Gimana Pak? Nyambi. Ada yang bertanya nih. Ya, ada yang bertanya teman-teman nih. Kakak Jeb ya. Pifli Ardi, Pak mau nanya, ada ndak kemungkinan kita nanti Lebaran ndak bisa sholat Id? Kalau di maklumatnya memang dianjurkan untuk tidak sholat berjamaah. Dan kalau ndak salah MUI Ketapang terus MUI Pusat juga sudah mengeluarkan aturan tentang tata cara sholat Id nanti untuk Lebaran. Dan setahu saya itu masih dihimbau untuk melaksanakannya di rumah aja. Di rumah aja, betul Pak. Teknisnya bagaimana nanti saya nggak dalam kapasitas saya. Jadi kalau untuk pertanyaan itu kemudian ada lagi, Pak. Ini Pak Rizal Satria, ini mungkin Bung Iwi kenal nih. Ini kenal nih, Om. Mantan Kasat Lantas nih. Kasat Lantas ke Ketapang. Jadilah pahlawan. Ini mungkin itu pesan untuk kita. Jadilah pahlawan untuk diri sendiri dan orang di sekitar. Mari bersama-sama kita putus mata rantai penyebaran virus corona. Ya, amin Om. Terima kasih Om udah berkunjung juga ke sini Om. Ada lagi kawan kita juga Ilham Wahyudi. Pak Jeb, kaosnya mantap tuh, giveaway Pak. Ini skin nih, spesial nih. Skin, bukan kaos. Giveaway. Luar biasa ya. Hancur. Bapak bawa basoka enggak Pak? Ya? Basoka bawa. Alhamdulillah basoka ditinggal Mas. Bawa ke tapel malam ini. Luar biasa ya teman-teman, asik kita ngobrol sama Pak Jepri pada malam hari ini. Karena memang banyak sekali hal yang memang pengen ditanyakan, karena polisi ini kan salah satu orang terdepan yang paling sering kita lihat keberadaannya kalau situasi-situasi darurat, situasi mencekam, bahkan situasi yang membuat kita berdebar-debar. Misalnya lupa bawa STNK atau SIM ya Pak. Lupa helm. Dan teman-teman ingat bahwa polisi ini bukan hanya fungsinya merazia kita waktu berkendaraan. Ternyata polisi pun juga punya tugas yang luar biasa. Selain hal tersebut juga polisi punya tugas untuk menghimbau masyarakat yang belum paham, khususnya di masa Covid dan ya corona itulah teman-teman sekalian. Nah, ini kita udah sampai di segmen penutup nih ya teman-teman. Nggak terasa nih segmen penutup. Mungkin nanti saya bakalan undang lagi Bapak ini untuk ngobrol-ngobrol lebih jelas kalau misalnya kuota saya banyak ya. Asik. Nah,
dan tentu saja dengan bahasan yang lebih luar biasa. Yang jelas sesuai dengan pesan Pak Jepri tadi, jangan sampailah di wilayah kita ini memberlakukan misalnya seperti lockdown ya Pak. Puah-puahnya, bahasa Ketapang nanti puah-puah jauhkan balik. Nah, sampai. Jangan sampailah polisi kita yang ada di sini berubah menjadi polisi India kan yang memaksa ya Pak. Bawa rotan keliling-keliling. Terlanjur masih bisa kita negosiasi dengan polisi ya taatilah apa yang mereka bawa karena yang mereka bawa itu hal yang himbauan yang memang benar. Nah, closing statement Pak dari Bapak untuk rakyat-rakyat yang ada di Instagram supaya ya bisa lebih bersemangat, termotivasi dan juga makin mematuhi aturan kita di masa-masa pandemi ini Pak. Silakan Pak. Untuk di Ketapang, Kabupaten Ketapang, saya memohon bahasanya nih ya kepada termasuk anak-anak muda, para orang tua juga supaya aware, peduli dan jangan anggap sepele barang ini. Memang betul yang kita takut itu bukan penyakitnya, kita lebih takut pada Allah. Tapi kalau ikhtiar kita pun tidak ada, ya mubazir juga. Nah ikhtiarnya itu apa? Rajin-rajin cuci tangan, pakai masker kalau sedang keluar rumah dan berinteraksi, terus jaga jarak 1 meter dari orang lain yang kita belum yakin, mungkin dia habis dari perjalanan jauh atau segala macam. Hindari ngumpul rame-rame karena kita nggak tahu dari antara kumpulan kita rame-rame itu siapa yang tertular, siapa yang ada. Betul. Dan kalau bisa ya pahamilah situasi, pahami keadaan dan jangan dimusuhi Pak petugasnya, ya polisinya, ya Pol PP-nya, ya tentaranya kalau lagi memberi himbauan itu jangan dimusuhi lah. Silahkan ditanya, boleh tanya jawabnya Pak, bisa nggak begini, bisa nggak. Kami juga manusia yang kalau dikasih alasan yang kita kira logis dan memang masuk akal dalam keadaan terpaksa nggak seterik-terik itu juga gitu loh. Tapi kalau sudah puah-puahnya keadaan meningkat lebih berbahaya ya mau nggak mau nanti mudah-mudahan lah jangan sampai lah. Saya paling nggak suka lah ngomong kalau PSBB ini aduh pikirannya itu udah langsung gimana itu. Jadi kalau bisa kita kerjasama, kita kompak supaya Ketapang segera jangan ada nambah lagi dari yang 11 kalau nggak salah terakhir ya. Betul 11. Nah, 11 kalau nambah hari ini berarti jadi 12. 12. Nggak tahu nih belum masuk ke dalam database. Jadi kalau bisa ngurang jangan nambah. PDP-nya nambah nih Bung Iwe 41. 2 kalau nggak salah. 42. Yang kalau bisa kita tekan, kita kurangi dengan cara itu tadi, kurangi ngumpul-ngumpul, kurangi interaksi, jaga-jaga diri dengan cara tadi cuci tangan, pakai masker dan segala macam. Betul. Itu dari kami kepolisian. Betul. Ya, terima kasih untuk Kakak Jeb ya sudah memberikan sedikit informasi dan juga sedikit motivasi sekaligus himbauan kepada kita teman-teman. Jadi tetap jalankan protokol kesehatan. Kita buat karena kita saat ini sebagai garda terdepan, masyarakatnya yang garda terdepan. Jangan sampai kita buat malah Kabupaten Ketapang ini menjadi wilayah yang positifnya tidak pakai berkurang-kurang, malahan makin nambah. Kalau kita cinta Ketapang, ngakunya memang biak Ketapang asli, ayolah sama-sama kita saling gandeng tangan. Yang udah rindu ngopi, sementara ini ngopilah dulu di rumah. Ngopi bungkus. Nah, kirim 1 orang untuk beli bungkus dan itu. Di Kekili Kopi. Di Kekili Kopi tentunya. Nah, yang pengen melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya, misalnya bukber di off dulu lah ya Pak. Dulu, saat ini Pak. Nah, bukber online boleh. Bukber online. Aplikasi. Nah gitu. Kemudian call lah. Yang masih sering ke pantai ramai-ramai dengan teman-temannya jangan dulu. Sering Pak dapat ya Pak? Wilayah saya termasuk lokasi wisata kalau di Kabupaten Ketapang, Pantai Hermati. 2 pantai di situ, Tanjung Belandang dan Pantai Hermati. Jadi kami mulai dari sekarang nih mumpung belum ada yang mau melajak-lajak ke senun, kalau bisa jangan karena nanti kasihan begitu udah gelar tikar mau piknik mau makan keluarkan rendang tahu-tahu didatangi polisi kan tidak seru liburannya. Tidak seru. Jadi bagus dari awal direncanakan liburannya itu dicari tempat yang memang kira-kira tidak di tempat umum lah. Nah, sementara ini di tempat khusus lah dalam kamar khusus lah kan gitu. Ya, di teras rumah di atap loteng ya di dek gitu ya. Jadi ngikut kan nyambung saya kan. Ngomong luar biasa nih. Nah, teman-teman sekalian juga nih saya informasikan Kakak Jeb ini selain sebagai seorang sebagai seorang polisi yang menjalani kehidupannya sebagai polisi normal, beliau juga punya channel YouTube loh. Apa Pak? Betul nggak Pak?
Alhamdulillah. Nah, ini ada channel YouTube. Apa Pak namanya Pak? Channelnya TV Polisi. TV Polisi. Kemarin sudah lewati 1.000-4.000, sudah mulai ada iklan, cuma kena copyright jadi kena tunda lagi. Aduh, gimana nih polisi? Mohon dibantu kawan-kawan untuk jam tayangnya 2.000 jam ditontoni aja lah video yang ada dalam. Nanti mungkin siaran kita hari ini kita masukkan ke sana juga. Nah, jadi jangan lupa berkunjung ke TV Polisi, YouTube-nya Pak Jepri atau Kak Jepri. Promosi. Nah, promosi lah. Mumpung. Asik. Nah, selain itu kenapa Kakak Jep ini ngomongnya luar biasa hebat seperti ini dan juga humble banget. Beliau juga salah satu member di stand up komedi Ketapang ya, Pak? Dulu. Sekarang kan udah bubar. Bukan bubar sih. Belum. Sekarang kan masih dipendam dalam tanah, ya, teman-teman. Karena kita nggak bisa ngumpul, Bro. Karena kita lagi ya social distraction gitu. Nah teman-teman, mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman di live IG Kekili, di live conservation. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi, khususnya dengan materi-materi yang lebih luar biasa. Dan juga misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, teman-teman boleh langsung ke Instagram Kak Jepri pun boleh. Apa Pak? Jepri Hasibuan ya Pak? Instagram gak usah lah, YouTube aja dulu. YouTube lah, TV Polisi. Tanya-tanya di situ. Kemudian kalau mau ketemu dengan Kak Jepri ke Sungai Awan, ke Polsek Sungai Awan. Nah, Pak saya ngefans sama Bapak. Asik. Anak 2 ya. Nah, oke. Teman-teman, mungkin itu saja nih. Dari tadi teman-teman mungkin itu saja terus nih. Nah, apa nih? Saya ingatkan kembali, tetap jalankan protokol kesehatan. Pakai masker ya kemana-mana ya. Kemudian juga cuci tangan minimal 20 detik pakai sabun. Sabun apapun boleh, asal jangan sabun sirih atau sabun cap kucing. Kemudian juga jaga jarak, social distancing, physical distancing. Kemudian yang paling terakhir, jangan keluar kalau tidak mendesak. Jadi kalau udah sesak, napasnya udah terdesak, udah mepet banget, barulah keluar. Nah, dan tentu saja yang keluar lama itu yang keren gitu. Iya, betul. Kalau keluarnya sebentar, aduh. Nah, gitu ya. Nah, akhir kata sekali lagi saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.